Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama ulun Jumrianto dari Prodi PAI jurusan Tarbiyah IAIN Palangkaraya. Sebelumnya saya akan membacakan hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi man yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan perlunya setiap muslim untuk memupuk rasa kasih sayang antara sesama. Sikap kasih sayang itu terwujud dalam bentuk tolong-menolong dan saling menghargai antara sesama. Untuk materi kedua yaitu tentang persaudaraan. Hadisu Abi Musa anin Nabi qol innal ma'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka asabi'ah. Abu Musa radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan yang setengahnya menguatkan setengahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggeramkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sanadnya sahih. Dalam menguraikan hadis di atas, para ulama sepakat yaitu persaudaraan antara intern umat Islam dilihat dari sifatnya. Ukhuwah model ini rupanya lingkupnya lebih sempit dari ketiga ukhuwah di atas, hanya dalam mencakup umat Islam saja. Namun jika dilihat dari isinya, maka cakupan ukhuwah fiddin al-Islam lebih luas karena tidak dibatasi wilayah-wilayah negara, bahkan tidak dibatasi alam yang ditempatinya. Untuk tema yang ketiga yaitu ikhlas beramal. Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama limri manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
awim ro'ati yatazawwajuha wa hijratuhu ila maha hijratu ilaih. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan dianggap bagi tiap-tiap orang adalah apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrah kepada Allah, maka siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan siapa hijrah karena mengejar dunia agar kita memperolehnya, atau karena perempuan agar bisa mengerjakannya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang dia hijrahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk tema yang keempat adalah tingkah laku terpuji. Nah, tingkah laku terpuji ini hadisnya yaitu wa an Abdullah bin Amr wa bin al-As radhiyallahu anhum qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qisan wala mutafikhisa wa kana yaqul in min khiyar kum ahsanukum akhlaqa. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan orang yang buruk akhlaknya dan bukan pula orang-orang yang suka melakukan perbuatan keji. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antaramu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk tema yang kelima adalah perilaku tercela. Perilaku tercela ini hadisnya yaitu hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadis, wala tajassasu wala tanajasu wala tahasadu wala tabaghdu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Artinya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya berita. Janganlah menyelidiki, janganlah memata-matai hal orang lain, janganlah tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan saling berhasut, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Diriwayatkan Imam Bukhari 78 Kitab Adab. Maksudnya buruk sangka adalah anggapan pendapat atau sikap yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan. Contohnya, kita belum tahu pasti kebenaran seseorang, tapi kita membicarakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Itu perbuatan tercela. Akan tetapi jikalau faktanya itu benar, kita membicarakan kepada orang lain, maka itu hukumnya adalah ghibah. Untuk
tema yang keenam adalah larangan menimbun dan monopoli. Jadi hadis ini untuk larangan menimbun dan monopoli adalah An Sa'id Musayyib. Kita ulangi lagi hadisnya. An Sa'id Musayyabu, hadis an Ma'mar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtikara fa huwa khati. Dari Sa'id bin Musayyab yang meriwayatkan bahwa Ma'mar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk hadis ini adalah barang siapa yang menimbun dan saudaranya tidak kebagian. Nah, pada saat ini adalah musim pandemi COVID-19. Nah, maka semua bahan-bahan, contohnya bahan langka, bahan seperti bahan pokok umat, contohnya beras, telur, dan lain-lain, itu semuanya langka. Janganlah sekali-kali saudara kita yang sangat membutuhkan kita timbun untuk bahan persediaan kita. Untuk yang ketujuh, tema yang ketujuh adalah etos kerja. Nah, etos kerja ini hadisnya yaitu An Rifa'ah bin Rafi'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabit at-tayyib qal amalur rajuli biyadihi wa kullu bayyin mabrur. Artinya Rif'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi SAW ditanya apa mata pencaharian yang paling baik. Nabi menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Diriwayatkan oleh Bazar dan disahkan oleh Hakim. Nah, maksudnya ini bekerja yang paling baik adalah bekerja yang selalu di dalam kebaikan serta mencari pekerjaan yang halal tanpa meminta-minta kepada orang lain. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari 7 hadis. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.